mengajak semua teman-teman untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Selama kita ibadah, jangan sambil makan ya, dan main-main. Sebelum kita ibadah, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Lawatlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan juga Tuhan, berikanlah kami iman yang kuat. Dan juga biarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi, dadah. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah raya sekolah minggu musim Palem Indah. Adik-adik yang siap untuk memuji-muji Tuhan, coba di rumah tepuk tangannya. Wah, masih kurang semangat, tepuk tangannya. Oke, mari kita bersama-sama memuji-muji Tuhan ya. Harus semangat. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Retakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Retakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya. Harus semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Retakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Retakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih semangat lagi. Retakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Retakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pikirlah buat Tuhan. Yang mau terbang bersama Tuhan, coba retangin kedua tangannya sambil tepuk tangan buat Tuhan. Hey, hey, hey. La, la, la. Hey, hey, hey. La, la, la. La, la, la. Firman-Mu Tuhan telah bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu
angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ucapkan syukurmu untuk Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikin lagu ini dari awal dengan sikap yang sungguh-sungguh. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, mari katakan sama-sama. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik, mari pagi ini Kak Oktav undang kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Pagi ini tutup matanya. Dengan hati bersyukur, mari kita mulai ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, selama 3 bulan ini kami gak bisa pergi ke gereja. Tapi kami bersyukur Tuhan,
kami masih bisa menyembah Engkau. Kami masih bisa memuji Engkau. Kami masih bisa beribadah meski di rumah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih bisa sehat. Tuhan pelihara hidup kami. Mari adik-adik, papa mama, mbak suster, siapapun yang Kau bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Mari kau aja angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Jadi mulai ucapkan syukur yuk kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Terus ucapkan syukurmu, melodi biar naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terus adik-adik bersama papa mama, bersama kakak-kakak di tempat ini, mari sembah Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan, tutup matanya. Jesus, kami sayang kepadamu. Mengasihimu, Yesus, Kau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terus adik-adik sembah Dia. Engkau yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, Engkau yang bisa berbahasa yang baru. Mari sembah Tuhan. Sembah Yesus. Kami sembah Yesus. Berikan yang terbaik, berikan hatimu buat Tuhan. Biar Engkau mengalir Tuhan, mulai dari tempat ini dan juga di rumah-rumah ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu, Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati kami. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Aku cinta Yesus. Mari sama-sama katakan, sungguh aku cinta Yesus, karena Dia lebih dulu mengasihi. Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan, aku cinta Yesus. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Yesus
Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersama papa, mama, mbak, suster, atau siapapun yang kau sedang mengikuti ibadah ini, kau tak mau kasih tahu kita semua, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang mengasihi engkau. Dan sampai hari ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu menuntun. Dia selalu pegang tangan kita. Mari apapun keadaanmu hari ini. Mungkin ada beberapa di antaramu yang hari ini kau sedang sedih. Mungkin kau sedih karena lihat keadaan yang belum baik. Kau sedih. Mungkin kau sedang berdoa buat papa, buat mama. Atau kau berdoa buat keluargamu. Atau siapapun. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Kau tak tahu ada beberapa di antara engkau yang hari ini. Mungkin kau meneteskan air matamu. Mungkin ada kesedihan di dalam hatimu. Mungkin ada luka di dalam hatimu, dalam hidupmu. Tapi kau tak kasih tahu. Ayo datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia buka kedua tangannya. Dia menunggu. Dia ingin peluk engkau. Bahkan dia ingin gendong engkau. Ayo adik-adik. Ayo papa mama. Ayo datang sama Tuhan. Kau tak bisa rasakan hadiratnya begitu kuat di tempat ini. Kau tak tahu juga di rumah-rumah kalian ada hadirat Tuhan di situ. Ada Allah, ada Roh Kudus hadir. Dia sedang menjamah, dia sedang memulihkan, dia sedang menyembuhkan. Terus melodi dengan pujian ini, ayo datang sama Tuhan. Biarkan Tuhan memeluk engkau. Aku rasakan ada kasih yang mengalir Tuhan pagi ini. Ada kuasa kasih yang mengalir pagi ini. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah. Kau tak mau sepakat dengan adik-adik, dengan papa, mama, mbak, suster. Aku mau sepakat Tuhan dengan mereka. Aku berdoa minta ya Tuhan, biarlah kau jamah, kau sembuhkan mereka. Peluk setiap mereka Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu pagi ini. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Terus dalam sikap menyembah di kami. Karena Yesus
cintai aku. Tuhan, kami butuh Engkau. Biarlah pagi ini Engkau berbicara melalui firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami siapkan hati, pikiran kami untuk dengar suara-Mu, dengar pengajaran firman-Mu. Tuhan, bukan hanya sebuah cerita, tapi kami bisa diajar, kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik, papa, mama. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom papa, mama. Mbak Suster, siapapun yang bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yuk kita siapkan hati pikiran kita mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Kak Okta punya satu gambar. Adik-adik lihat ada 3 gambar ya, tapi jangan lihat yang Kak Oktavnya punya, kayaknya enggak sebanding. Nah, lihat yang 2 ini aja ya. Nah, adik-adik lihat di situ ada nomor 1, ada nomor 2. Nah, Kak Oktav mau tanya dulu, apa persamaan nomor 1 dan gambar nomor 2? Ada yang bisa jawab enggak? Coba. Kalau adik-adik nontonnya berdua atau nontonnya sama papa mama atau sama Mbak Suster, coba tanyain temannya atau papa mamanya boleh tanyain adik-adiknya. Apa persamaan gambar nomor 1 dan nomor 2? Ada yang sudah dapat jawabannya? Ada? Oh mungkin pasti ada ya. Nah persamaannya kau tak kasih tahu, dua-duanya sama-sama atlet. Ya, olahragawan. Atlet dalam bidang namanya binaraga. Karena laki-laki namanya binaragawan. Jadi binaragawan ini adalah orang-orang yang melatih otot mereka, tubuh mereka, ya sekian lama, bertahun-tahun sampai tubuh mereka terbentuk seperti itu. Ya, adik-adik lihat perut mereka enggak buncit, tapi perutnya kayak roti, orang bilang roti sobek. Ada yang perutnya seperti ini, atau papanya yang seperti ini. Wah banyak yang geleng-geleng, enggak Kak, papaku gemuk, enggak seperti ini. Enggak apa-apa sih. Nah persamaannya, kalau kita ulangi, mereka sama-sama atlet atau olahragawan, binaraga ya. Tapi adik-adik lihat, selain ada persamaan, ada perbedaan. Nah, siapa bisa cari perbedaannya? Ya, gambar kiri dengan gambar kanan. Oh, ada yang sudah ketemu nih. Ada yang jawab, Kak, saya Kak. Yang satu umurnya 40 tahun, yang satu 85 tahun. 2 kali lipat adik-adik ya. Ada yang bilang tuh, Kakak kayaknya nomor 1 aku kenal sih, ini orang Indonesia. Namanya siapa ya? Raymond, bukan ya? Bukan Kak Raymond ini. Kak Wanglun kayaknya juga bukan nih. Kak Wanglun belum kayak seperti itu badannya. Ada yang tahu namanya? Oh iya betul, namanya Ade Rai. Ade Rai, wah badannya gitu. Nah yang sebelahnya bukan orang Indonesia. Tapi adik dilihat umurnya 85 tahun sih. Rambutnya udah putih. Tapi coba lihat adik-adik badannya masih oke loh. Dia masih bisa berkata, aku nggak takut, aku nggak mau kalah bersaing dengan umur 40 tahun. Walaupun umurku sudah 85, aku masih tetap sehat, aku masih tetap kuat, aku masih bisa mengangkat barbel, aku masih bisa kerja dan tidak nyusahin orang. Wah luar biasa ya adik-adik ya. Nah setelah kita lihat gambar ini adik-adik, Kak Oktav mau kenalkan satu tokoh kepada adik-adik. Nih, nah ini dia tokohnya. Kak, itu apa sih balik? Kalau balik itu pulang ke rumah ya, kata orang Palembang. Bukan adik-adik, bukan balik pulang. Tapi ini adalah nama orang tersebut, nama tokoh tersebut. Cuma hurufnya
Kak Okta puter. Ada yang bisa lagi enggak kira-kira yang menebak siapa nama tokoh ini ya? Coba Kak Okta kasih waktu 5 detik. Kak Okta hitung 1 sampai 5 nanti. Lalu kalian tebak siapa tokoh ini. Siap ya? Kak Okta hitung ya. 5, 4, 3, 2. Wih, ada yang sudah tunjuk. 1. Ya, siapa namanya? Coba kita lihat ya. Coba eng. Ini dia namanya. Ah, sudah ya. Siapa namanya adik-adik? Kaleb. Sama-sama ulangi. Kaleb. Bukan keleb, tapi Kaleb. Apa sih hebatnya orang ini? Ada yang pernah dengar enggak? Oh iya, Kak aku pernah dengar. Kaleb ini adalah temannya Yosua. Betul adik-adik. Kaleb, Yosua dan 10 orang temannya pernah disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan adik-adik ingat, yang cerita yang baik-baik cuma 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah adik-adik hari ini kita akan melihat apa sih hebatnya si Kaleb ini sehingga Alkitab mencatat namanya luar biasa. Coba kita lihat. Nah kita akan baca dulu satu ayat di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah adik-adik, kita sudah sering ya dengar ayat ini atau adik-adik sudah sering baca. Nah Kaleb adik-adik, walaupun umurnya sekarang, Alkitab tuliskan, sudah 85 tahun, dia masih tetap energik, dia tetap kuat, tetap hebat. Sesuai dengan firman Tuhan ini, dia akan tetap naik dan bukan turun. Biasanya nih adik-adik kalau orang umurnya tambah tua, semangatnya tambah naik atau tambah turun? Betul, tambah turun, tambah kendor, tambah males, sakit-sakitan. Tapi Kaleb dia hebat adik-adik. Nah kita mau lihat ya, apa sih rahasia daripada Kaleb ini? Nah Sabtu minggu yang lalu, Kak Oktav denger nih, rupanya Om Sabta waktu doa puasa hari Sabtu minggu yang lalu itu juga bawain tentang Kaleb sama adik-adik. Ya papa mama juga mungkin sudah denger nih Kaleb. Dia orang yang sukses. Ada yang tahu sukses itu apa? Sukses itu artinya berhasil. Siapa di sini yang hidupnya mau berhasil atau sukses? Coba angkat tangannya. Coba yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah Kak Oktav juga mau, kakak-kakak di sini juga mau hidupnya berhasil, sukses kayak Kaleb. Ceritanya di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 11 kita baca lagi ya, Kak Oktav bacain ya. Nah firman Tuhannya berkata begini. Kak Oktav minta tolong teman Kak Oktav ya, Kak Angel bisa bacain ayatnya. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya Nah sejak... sebentar, jadi peristiwa ini sudah 45 tahun. Ya ini cerita tentang si Kaleb. Ya terus Kak. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Ya jadi ingat ya Nabi Musa ya. Musa itu pernah sampaikan firman Tuhan. Dia dapat dari Tuhan, lalu Musa ini sampaikan kepada Kaleb. Waktu itu sih Kaleb masih umur 40 tahun. Wah masih kuat-kuatnya.
Dia dapat firman dan dia berkata waktu dia usia tadi berapa? 45 tahun berlalu. Jadi 40 ditambah 45 hasilnya 85. Waktu dia umur 85 adik-adik, dia bukan jadi pelupa loh. Justru dia masih ingat firman yang pernah dikatakan Musa kepada dia. Coba Kak Angel, ayat yang 11-nya dibaca. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu Dia aku masih di sama Musa. kuat. Terus. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, Papa Mama, bisa nggak kita seperti ini Kaleb? Kekuatanku sekarang nih, kalau misalnya Papa Mama umurnya 50 atau 60, kekuatanku hari ini masih sama dengan waktu aku umur 20 tahun. Kayaknya enggak loh Kak. Kayaknya aku sudah mulai loyo, mulai lemes nih. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Tapi di sini bukan hanya kuat badan loh. Ada yang orang badannya kuat, tapi jiwanya enggak kuat. Akhirnya apa? Masuk ke rumah sakit jiwa. Tapi Kaleb ini sehat, badannya sehat, jiwanya sehat, rohnya sehat, kuat. Nah, kita mau lihat apa sih rahasianya. Nah, hari ini kita akan lihat ya, kenapa ada pertanyaan, kenapa Kak kok kita harus jadi orang yang kuat? Bukan hanya kuat tubuhnya ya adik-adik, sekali lagi Tuhan senang lihat tubuh kita kuat. Tapi Tuhan juga mau yang di dalam sini kuat juga, roh kita kuat, jiwa kita kuat, hatinya juga hati yang kuat. Nah, ada dua alasan kenapa kita harus kuat. Yang pertama, di dalam Efesus 6 ayat yang 11, di situ berkata begini adik-adik. Kalau kita bacain ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan siapa? Tipu muslihat iblis. Nah, adik-adik jadi gini, kenapa kok kita harus kuat ya? Alasannya sederhana, karena kita tuh punya musuh. Musuh kita namanya siapa? Siapa namanya? Oh, ada yang bilang, si jelek Kak, bener. Si iblis Kak, bener. Setan Kak, bener adik-adik. Nah, iblis tidak ingin kita tuh berhasil. Iblis tidak ingin kita sukses. Iblis tidak ingin kita terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dia nggak seneng. Makanya dia berusaha untuk menggagalkan kita. Ya. Nah, bukan hanya kita, iblis saja pernah mau menggagalkan Yesus loh. Waktu kapan? Waktu Yesus habis dia puasa 40 hari 40 malam, lalu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Di situ iblis ngomong, iblis tahu Yesus lagi lapar. Lalu dia bilang begini, hei, kau kan anak Allah. Kalau engkau anak Allah, pasti hebat dong. Ini ada batu, kamu kan lapar. Coba dong buat batu ini jadi roti. Adik-adik, bisa nggak Tuhan Yesus buat batu jadi roti? Sangat bisa adik-adik. Wong dunia ini ciptaannya. Tapi Tuhan Yesus nggak mau lakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kalau dia lakukan berarti dia kalah sama si iblis. Makanya Tuhan jawab. Tuhan jawabnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yesus berkata ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti. Tetapi dari apa? Ada yang tahu? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang terjadi adik-adik? Iblisnya kalah. 3 kali dia coba Yesus, dia kalah. Akhirnya apa? Iblisnya lari. Tapi Alkitab mencatat begini. Iblis terus mengintai dan cari waktu yang baik untuk dia bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dengar baik. Kalau hari ini mungkin kita menang melawan iblis. Jangan bangga, jangan sombong. Karena iblis akan terus mengintai kita, menjerat kita. Suatu saat dia akan kalahkan kita. Tapi dengar baik,
kita nggak sendiri, kita punya Tuhan Yesus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, kita bisa jadi kuat adik-adik. Makanya alasan yang pertama kenapa harus kuat, kayak Kaleb. Supaya kita nggak kalah sama musuh kita si iblis. Yang kedua, nah kenapa harus kuat? Di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata begini, ini yang berkata Paulus loh, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku sudah mencapai garis akhir atau nama lainnya garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Di situ ada gambar orang yang lari lalu dia masuk finish. Wah, dia loncat, dia teriak, hore! Aku juara, aku menang, aku akan dapat piala, aku akan dapat medali emas dan sebagainya adik-adik. Ada yang dapat medali emas, perak, perunggu, ada yang dapat hadiah uang dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak kuat, maka kita nggak bisa sampai akhir. Ya seorang pelari, atlet dia harus kuat. Supaya apa? Dia sampai garis finish. Walaupun dia nggak dapat juara 1, 2, 3, tapi yang penting dia sampai garis finish. Nah adik-adik, kita di dunia ini hanya sementara ya. Kita nggak lama. Alkitab katakan 70, 80 tahun umur kita. Habis itu kemana adik-adik? Ada yang tahu? Oh papa mama pasti tahu. Iya, kita akan kembali kepada pencipta kita. Nah Tuhan mau kita terus setia sampai akhir. Sampai nanti Tuhan panggil. Sampai kita bisa ke sorga bersama-sama Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, iblis akan berusaha gagalkan kita. Kalau nanti semua anak-anak sekolah minggu, papa, mama, mbak, suster, percaya Yesus. Dan percayanya sampai garis akhir, sampai kita menarik napas terakhir, sampai tutup mata. Lalu malaikat Tuhan jemput bawa kita ke sorga. Iblis akan bilang begini, waduh celaka nih, tempatku pasti sepi nanti, di neraka sepi, aku gak bisa main-main. Gak ada anak-anak kecil di situ, gak ada papa mama, gak ada mbak suster. Waduh gimana? Makanya iblis akan cari teman-temannya supaya nanti bisa jadi teman dia di neraka. Tapi kalau kita berdoa, kita gak mau tinggal di neraka, kita mau tinggal di sorga. Seperti nyanyian ini adik-adik. Biarlah ini jadi doa kita. Sampai ku besar nanti. Sampai di surga nanti. Katakan, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan yuk. Sampai ku besar sampai ke surga nanti. Sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu siapa namanya? Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kalau kita berdoa, biarlah kita semua tetap jadi sahabatnya Tuhan Yesus sampai kapan? Sampai di surga nanti. Amin. Jadi ada dua alasan, masih ingat yang pertama tadi, kenapa sih kita harus kuat kayak Kaleb kuat? Supaya kita bisa mengalahkan musuh kita yang namanya si jelek, si jahat. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Supaya kita bisa mencintai Tuhan sampai garis akhir. Amin. Kita jadi orang percaya, kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Walaupun di tengah jalan nanti kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan. Tapi kita mau tetap mencintai Tuhan seperti lagu tadi sebelum masuk firman Tuhan. Aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan lihat ya selanjutnya. Nah ini ada satu orang
ya atlet Indonesia yang mendapat emas di SEA Games ya. Tahun berapa itu Kak ya? 2019. Oh tahun kemarin adik-adik SEA Games. Dia dapat, dia bangga sekali. Dan bukan hanya dia, pasti papa mamanya, kalau ada istrinya, anak-anaknya pasti bangga. Hore, papa dapat juara. Masuk garis finish, dapat medali emas. Senang adik-adik. Kak Oktav juga senang kalau suatu saat lihat kita semua sampai garis akhir. Kita tetap percaya Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, apa sih rahasia kekuatan Kaleb? Kaleb tuh bisa jadi kuat, jadi orang yang hebat, orang yang berhasil, orang yang sukses. Pasti ada rahasianya, ada kuncinya. Kalau adik-adik mau masuk satu ruangan, kalau adik-adik punya kunci, wah mudah. Kita bisa masuk. Kalau kita mengerti kuncinya, rahasianya, kita juga bisa jadi orang yang berhasil. Mau berhasil, Kak Oktav mau loh. Papa mama juga mau, Mbak Suster semua mau. Nah ada, coba kita lihat, ada 4. Kak Oktav akan jelaskan singkat ya. Yang pertama nih, yang pertama. Apa yang membuat Kaleb tuh jadi orang hebat? Yang pertama ternyata gini adik-adik. Kaleb, dia mengasihi Tuhan. Hatinya tuh benar-benar cinta sama Tuhan. Nah, adik-adik, dasarnya adalah kasih. Karena Kaleb mengasihi Tuhan, adik-adik, makanya dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Kau tetap tahu, kalau adik-adik hari ini ada di depan, mungkin di depan gadgetnya, di depan laptop, di depan televisi, sedang mengikuti, sedang lihat pemberitaan firman Tuhan. Kau tetap tahu kenapa kita ada di situ. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mencari Tuhan. Gimana sih Kak mencari Tuhan? Ya salah satunya mencari Tuhan adalah apa? Kita beribadah. Kita mau ketemu sama Tuhan. Amin. Kita baca Alkitab. Nah, karena Kaleb mengasihi Tuhan, dia cari Tuhan. Waktu dia cari Tuhan, dia ketemu Tuhan. Lalu Tuhan tuh ngomong sama Kaleb. Waktu itu melalui Musa. Firman Tuhan sampai kepada Musa. Lalu Musa katakan kepada Kaleb. Kaleb dengerin. Oh, Tuhan ini lagi pesan kepadaku melalui Musa. Lalu dia dengarkan, dia pasang telinganya. Dia bukan hanya pasang telinganya, dia dengar, lalu dia simpan firman itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Dan setiap hari dia renungkan, dia ingat-ingat, dia baca lagi, dia ulang lagi firman Tuhan. Makanya tadi di awal Kaleb berkata begini, sekarang umurku sudah 85 tahun. Sudah 45 tahun berlalu. Dulu waktu aku umur 40 tahun, Tuhan pernah berfirman bicara kepadaku. Dan sampai hari ini aku masih ingat firman itu. Kau bisa ingat ya? Karena firman itu dia simpan baik-baik di dalam hatinya. Kau tak mau kasih tahu, apa sih tandanya orang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan cari Tuhan. Waktu dia cari Tuhan, dia akan ketemu. Amin. Ada firman Tuhan satu di dalam perjanjian lama. Tuhan berkata begini, carilah aku selama aku bisa ditemui. Adik-adik, kalau kita cari Tuhan, Tuhan pasti akan datang. Tadi sebelum firman Tuhan, waktu kita nyembah, kita berdoa, kita nyanyi. Di sini Kak Oktav dan kakak-kakak rasakan hadirat Tuhan. Tadi gak sadar Kak Oktav sampai teteskan air mata. Kak Oktav tahu, Kak Oktav sering dengar. Begitu habis ibadah sekolah minggu, ada beberapa kakak yang WA, beberapa orang tua yang WA, Kak, tadi si A, si B, mereka sampai nangis loh muji nyembah Tuhan. Mereka dengar sungguh-sungguh, mereka berdoa sungguh-sungguh. Wow, Kak Oktav bilang luar biasa, walaupun gak ke gereja di rumah, mereka tetap cari Tuhan, tetap
Adik-adik kalau cari Tuhan, Tuhan akan ketemu dengan kita. Lalu waktu ketemu, Tuhan akan bicara. Dia akan kasih nasihat, dia kasih tuntunan kepada kita. Dia akan beri jalan-jalan supaya kita jadi orang yang berhasil. Kaleb berhasil karena dia suka dengerin nasihat daripada Tuhan melalui Musa. Dia simpen, bukan hanya simpen, dia lakukan, dia praktekkan. Adik-adik, kalau engkau mau berhasil, terus cari Tuhan, terus kasih Tuhan seumur hidupmu. Yang mau katakan amin, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaleb berhasil itu kenapa ya? Nah, di sini kita melihat. Yang kedua, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Apa sih artinya dengan sepenuh hati? Artinya gini, kan adik-adik hidup kita tuh kan gak selamanya senang, gak selamanya sukacita. Kadangkala ada saat-saat kita merasa sedih, merasa sendiri. Merasa, aduh kenapa ya kok aku ngadapin masalah ini. Ada beberapa anak yang berkata, Kak, aku sedih karena aku ditinggalin sama papaku sejak aku kecil. Ada yang berkata, aku ditinggalin mama, Kak. Bahkan ada beberapa anak yang berkata, Kak, masih enak dia ditinggalin papa atau mama. Aku ditinggalin papa dan mama. Hah? Iya Kak, dua-duanya pergi. Jadi sekarang kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sama nenek, sama oma, sama opa. Jadi sampai hari ini papa mama gak pernah jenguk aku. Wow, adik-adik, Kak Oktav juga turut sedih mendengarnya. Tapi adik-adik, Kak Oktav kasih tahu, apapun keadaan kita, apapun keadaanmu, tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Jangan izinkan iblis untuk masuk dalam hati kita. Hati kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Makanya untuk itu kita harus tetap cari Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap nyanyi, tempat nyembah. Walaupun dalam keadaan sulit, kita punya masalah, tapi tetap mengucap syukur, tetap menyembah Tuhan. Nanti nih Tuhan akan turun dari surga, lalu dia akan masuk dalam hati kita. Dia akan berikan Roh Kudusnya untuk menghibur dan memberi kekuatan kepada kita. Adik-adik, Kaleb dari kecil sampai umur 85 tahun. Kau tetap yakin, pasti dia hidupnya banyak mengalami masalah. Alkitab berkata begini adik-adik, dia tuh perang melawan raksasa. Maksudnya apa Kak? Orang-orang yang badannya besar-besar kayak Goliat adik-adik. Jadi raksasa di Alkitab bukan hanya Goliat, tingginya 3 meter, setinggi plafon rumah. Kaleb, dia menghadapi musuh-musuh yang raksasa-raksasa besar-besar. Tapi adik-adik, waktu dia ngadapin musuh, dia tidak lari, dia tidak tinggalkan Tuhan. Justru dia semakin mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dia mau berkata, Tuhan, aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Aku perlu Tuhan. Amin. Siapa di sini mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya? Kau tak yakin kalau kita ikut Tuhan sepenuh hati, sampai nanti kita besar, sampai kita dipanggil ke sorga, engkau akan jadi orang-orang yang berhasil. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga nih, ya. Nah, ini kita lihat. Wah, itu ada gambar ya. Yang kecil itu siapa ya? Oh, itu yang kecil itu Kaleb. Nah, yang gede-gede badannya itulah musuh-musuh Kaleb. Raksasa badannya gede-gede. Makanya ketika mengintai tanah Kanaan, yang 10 orang bilang begini, waduh, mati kita tidak mungkin menang. Kenapa? Iya, karena orangnya gede-gede. Lalu dia berkata, orang sana tuh suka makan daging manusia. Jadi orang Israel jadi takut. Tapi adik-adik, Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut. Kalau kita bersama Tuhan, kita akan kalahkan mereka. Kita akan telan mereka. Loh, kok musuh ditelan adik-adik? Nah, ini dia yang kau masih mau kasih tahu. Jadi nih,
Kaleb ketika dia lihat musuhnya yang badannya besar, dia anggap musuhnya itu kayak makanan. Nah adik-adik, jadi waktu Kaleb tuh lihat musuhnya yang besar, dia justru bukan jadi takut, dia malah jadi semangat. Wah, ini musuh nih kayak pizza ini. Aku akan telan. Di sini nih ada kakak nih yang suka makan pizza tuh. Kalau makan nggak cukup satu potong, dia lihat pizza. Waduh, wah, semangat. Siapa kak? Ada deh. Ada juga yang kalau lihat, wah, ada nasi padang pakai rendang. Wah, langsung dia semangat adik-adik. Makanya Kaleb itu jadi kuat karena apa? Dia suka makan. Jadi kalau adik-adik mau sehat, mau kuat, harus makan yang cukup. Ada yang diem. Bahkan ada kakaknya juga, ada yang diem. Karena apa? Kakaknya males makan. Kalau nggak disuap, nggak mau makan. Padahal sudah kakak loh. Suap. Siapa di sini adik-adik yang kalau makan masih disuap? Ada yang lihat papa mamanya tuh. Enggak kak, aku udah nggak disuap lagi mulai hari ini. Kemarin masih. Kaleb adik-adik, dia suka makan. Makanya apa ya? Emangnya orang itu disembelih lalu dagingnya dimakan? Bukan adik-adik. Kaleb ini ya memang dia makan nih, makan apa ya? Kalau orang Israel makannya roti, gandum, daging. Dia suka makan supaya badannya sehat. Tapi yang di sini juga perlu sehat adik-adik. Roh kita, jiwa kita juga harus sehat. Nah untuk jiwa roh kita sehat, apa yang harus kita makan? Nih ada gambar selanjutnya nih, ada gambar. Ini dia. Kenapa? Karena makanan membuat kita kuat dan sehat. Itu ada atlet binaragawan. Wah dia makanannya banyak tuh. Siapa di sini yang makannya banyak? Ya boleh sih, tapi secukupnya ya. Jangan sampai terlalu gendut, overdosis nanti. Terlalu berat nanti ya. Nah, kita juga perlu makan. Rohani kita, hati kita perlu makan. Makanya apa? Ada yang tahu nggak? Harus makan firman. Ingat tadi kalau kita berkata, Yesus pernah ngomong sama iblis. Iblis dengar baik, manusia bukan hidup dari roti saja, makanan saja, tapi juga dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi adik-adik mau jadi kuat nggak? Mau jadi orang berhasil? Harus suka makan. Makanan untuk tubuh, tapi makanan juga untuk hati, untuk jiwa kita. Yaitu apa? Makan firman. Seperti sekarang adik-adik dengar firman tuh. Ya, karena apa? Nanti firman itulah yang akan memberikan kita tuh nasihat, pengertian, kecerdasan, apa yang harus kita buat. Nanti Tuhan akan kasih tahu sama kita. Jadi mulai hari ini, kalau kita mau kasih tahu, ayo sering-sering baca firman, sering-sering dengar khotbah, dengar cerita, dengar firman Tuhan. Seperti sekarang, atau ada didengar dari kaset, papa mama juga. Nah yang terakhir, yang keempat, apa yang membuat Kaleb berhasil? Ini yang paling penting adik-adik. Kaleb suka minta blessing. Dia suka minta diurapi. Dari siapa? Dulu waktu mereka mengintai, Yosua itu jadi temannya. Tapi sekarang Yosua itu jadi pemimpin dia. Jadi atasan dia. Kaleb, dia tetap hormat sama Yosua. Bahkan dia minta apa? Dia minta blessing. Kak, blessing itu apa sih? Dia minta diberkati, dia minta diurapi oleh Yosua. Siapa di sini adik-adik dulu waktu masih sekolah minggu, waktu masih bisa ke gereja, sering didoain sama kakak-kakaknya ke depan maju. Oh banyak itu di tangan. Papa mama juga, Mbak Suster. Kau tak ingat kalau masih ke gereja dulu, waktu ada altar call, habis firman Tuhan, diundang maju. Ada papa mama yang maju, ada Mbak Suster juga yang maju, ada adik-adik yang maju. Sambil maju mereka tutup mata, mereka nangis, mereka didoakan oleh kakak-kakak, mereka diurapi dengan minyak. Untuk apa ya? Untuk kita diberkati,
menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik, untuk kita berhasil, kita perlu blessing, kita perlu urapan dari orang-orang yang di atas kita. Siapa itu? Bisa dari guru sekolah minggu, bisa dari pendeta, bisa juga dari papa dan mama. Kak Okta mau tanya nih adik-adik, siapa di sini kalau pagi-pagi doa bareng papa mama, lalu papanya doain mama, tumpang tangan, lalu tumpang tangan ke adik-adik. Ada enggak yang begitu? Wah, ada yang nunjuk. Ada juga yang berkata, aku enggak Pak, aku enggak Kak, papaku enggak mau doain aku. Nah, mau enggak di area ini? Nanti kasih tahu papa mama, Ma, besok pagi waktu kita bangun pagi kita doa, papa tumpangin tangan ya sama aku. Supaya apa? Supaya aku juga diberkati seperti Kaleb. Supaya aku juga bisa berhasil. Papa mama dengar baik. Kalau engkau hari ini engkau bersama-sama ikut ibadah dengan anak-anak, dengar baik. Anak-anak juga perlu blessing, perlu berkat. Papa mama setiap pagi, ayo kita doain anak-anak kita. Kalau Kak ada yang tanya, Kak papaku belum kenal Tuhan, belum percaya. Minta mama enggak apa-apa, minta mama doain. Kalau nanti suatu saat kita bisa ke gereja lagi, adik-adik minta doain kakak-kakaknya, minta doain pendeta kita, siap, ayo doain. Amin. Makanya waktu didoain jangan main-main. Jangan didoain matanya celingak-celinguk ke sana kemari. Ada sih beberapa anak, tapi kebanyakan mereka tutup mata, mereka nyembah Tuhan, dan Kak Okta tahu di situ ada berkat, ada anugerah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Okta tutup, nanti Kak Okta akan setelin video ya. Ada yang mau? Wah, pasti mau semua. Nah, ini adik-adik. Ini Kaleb waktu dia usia 85 tahun. Ya, yang baju putih itu Yosua. Yosua bilang begini, Kaleb, aku memberikan pegunungan Hebron itu. Tanah yang engkau injak akan jadi milikmu, adik-adik. Dan pegunungan Hebron itu luas sekali adik-adik ya. Kaleb dapat berkat. Karena apa? Dia suka diurapi, dia dapat blessing dari Joshua, dari Musa. Amin. Nah, blessing itu bisa berupa tadi diurapi, bisa juga berupa nasihat adik-adik. Kaleb kalau dia dinasehati sama Musa, dinasehati Joshua, apa yang dia lakukan? Dia dengar, dia simpan, dia lakukan. Siapa yang hari ini mau, waktu papa mama nasihati, papa mama tegur, kita mau berkata, siap ma, aku akan simpan nasihatmu dalam hati, dalam pikiranmu, dan aku akan lakukan dalam hidupku. Yang percaya dan mengerti, katakan amin. Jangan kalau papa mama nasihati kita ngomong gini, papa lebay, mama cerewet, tiap hari nasihati aku. Adik-adik, Alkitab berkata, kalau orang mau berhasil, dia harus punya penasehat yang banyak. Kalau engkau di gereja, engkau dinasihati sama kakak sekolah minggu, dengerin, simpan dalam hatimu, dan lakukan. Sekali lagi, dengar, simpan di hati, lalu lakukan. Engkau akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, Kak Okta mau setelkan satu video. Video ini bercerita tentang seorang pelari adik-adik. Namanya Redmond ya. Dia ini seorang atlet lari adik-adik. Yuk kita lihat videonya ya. Nah ini dia yang pakai baju putih, celana pendek biru tadi. Dia udah siap-siap ya di garis start. Dia di posisi nomor 5. Dia ini diharapkan ya untuk mendapat medali di lari 400 meter adik-adik. Waktu pertandingan dimulai, wah dia seger, dia siap, dia percaya diri,
Dan dia berusaha lari sekencang-kencangnya adik-adik. Tapi nih, waktu sudah 250 meter, tinggal 150 meter lagi. Tiba-tiba terjadi malapetaka adik-adik. Salah satu otot di kakinya itu ketarik, robek. Dan akhirnya dia terjatuh di garis, di tengah-tengah lapangan. Sementara temannya terus berlari tinggalkan dia. Temannya yang tadi paling belakang sekarang sudah susul dia. Adik-adik. Tapi adik-adik, walaupun dia terjatuh, dia mulai bangun. Lihat gambarnya. Dengan kesakitan, sambil meloncat, sambil merintih, dia terus berjalan adik-adik. Dia terus berusaha untuk lari. Dia tidak mau menyerah. Tiba-tiba dari pinggir lapangan menerobos masuk seorang bapak pakai baju putih, celana pendek biru adik-adik. Dia berusaha dicegah oleh para ofisial di situ, tapi nggak bisa adik-adik. Dan siapa itu? Ternyata orang itu adalah papanya, ayahnya adik-adik. Lalu papanya menghampiri Redmond ini. Lalu dia peluk anaknya adik-adik. Dia tuntun anaknya ini untuk terus berjalan di garis pertandingan. Dia ingat kata-kata ayahnya. Waktu itu ayahnya berkata, "Nak, udahlah stop aja. Nanti kamu tambah parah, gak apa-apa. Gak dapat juara, gak apa-apa." Tapi adik-adik, si Redmond ini, dia ingat papanya pernah kasih nasihat sama dia. Apa sih nasihatnya? Kita nggak boleh cepat-cepat menyerah. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Lalu ayahnya bilang begini, "Oke, kalau memang itu kemauanmu, jangan takut nak. Papa akan sertai engkau. Akan bersama-sama dengan engkau masuk ke garis finish adik-adik." Dan benar adik-adik, papanya dia pegang anaknya sampai keduanya masuk ke garis finish. Dan ceritanya waktu mereka sampai garis finish, walaupun dia nggak dapat medali emas, perak, perunggu, bahkan dia masuk sebagai pelari yang paling akhir. Adik-adik tahu nggak? Semua penonton di stadion itu tidak ada yang suruh. Langsung mereka berdiri. Ngapain Kak berdiri? Mereka beri aplaus, mereka tepuk tangan. Mereka tepuk tangan, mereka bersorak. Kenapa mereka tepuk tangan? Bukan untuk mengejek adik-adik. Tapi untuk memberi semangat. Menyemangati Redmond walaupun dia sudah terkilir. Otot kakinya robek. Tapi dia tidak menyerah. Dengan kekuatan yang sisa, dia masuk ke garis finish bersama-sama ayahnya. Kak, apa sih maksudnya video ini? Adik-adik dengar baik. 2000 tahun yang lalu, Tuhan berkata, "Aku akan kembali ke sorga, tapi engkau tidak akan sendiri. Aku akan berikan seorang penolong kepadamu," yaitu apa? Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai engkau, akan menuntun engkau dan membawa engkau sampai ke garis akhir adik-adik. Coba Kak klik lagi gambar yang terakhir. Nah adik-adik, ini dia Kaleb di umur yang senja 85 tahun. Dia sampai ke garis finish. Kau tak tahu, dia mau berkata seperti ini, "Kalau hari ini aku bisa memperoleh pegunungan Hebron, aku boleh menerima janji-janji Tuhan. Bukan karena kekuatan aku, tapi karena ada Tuhan yang menopang, ada firman yang menopang." Adik-adik belajar hari ini, kita harus kuat ya. Tadi alasannya ada 2, masih ingat? Karena kita punya musuh, yaitu si iblis. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Supaya kita bisa sampai garis akhir. Sampai artinya apa? Kita berhasil.
Lalu, apa sih rahasianya Kaleb berhasil? Ada yang ingat tadi yang pertama apa? Kakak di sini ada yang ingat apa yang pertama? Kaleb apa? Dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi. Waktu dia mengasihi, dia cari. Waktu dia cari Tuhan, dia dapat firman. Lalu firmannya dia simpan. Lalu firmannya dilakukan. Dia berhasil. Yang kedua, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kau tak mau adik-adik juga ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Waktu senang, waktu susah, engkau tetap mencintai Tuhan, engkau tetap mengasihi Tuhan seumur hidupmu. Yang ketiga, masih ingat apa yang ketiga? Dia melihat musuh itu sebagai makanan. Adik-adik, hidup kita kadang mengalami masalah. Tapi masalah itu biarlah kita jadikan makanan untuk membuat kita semakin kuat. Jiwa kita, rohani kita kuat. Dan yang keempat, Kaleb perlu blessing, perlu diurapi untuk dia bisa berhasil sampai tujuan. Masuk garis finish, itu bukan hanya bicara nanti kita masuk surga. Masuk garis finish artinya apa? Segala berkat, janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita, itu tergenapi dalam hidup kita. Kita dapat berkat, janji Tuhan kita dapat. Siapa di sini mau mendapatkan berkat, janji Tuhan yang luar biasa? Kalau engkau mau, engkau boleh angkat tanganmu. Bangkit berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau doa. Yuk, mari adik-adik bangkit berdiri. Tutup matamu. Adik-adik gak sendiri. Mungkin hari ini ada yang berkata, Kak, apa mungkin aku berhasil? Aku kan sudah gak punya papa lagi. Aku sudah gak punya mama lagi. Ada yang berkata, aku udah gak punya dua-duanya, Kak. Apakah aku bisa berhasil? Bisa adik-adik. Kalau ada Tuhan dalam hidupmu, ada Roh Kudus dalam hidupmu, Tuhan akan buat engkau berhasil. Kaleb dia taat. Dia mencintai Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Dia jadi orang yang berhasil. Hari ini kau tak mau berdoa buat adik-adik. Siapa di sini mau supaya Roh Kudus hadir dan memenuhi hidupnya? Mari angkat tanganmu. Tutup mata. Gak usah pedulikan di kiri kananmu. Ayo papa mama, mbak suster juga. Tutup matanya. Tutup matanya. Kau tak akan berdoa. Tuhan, hambamu sudah selesai sampaikan firman-Mu. Tapi hari ini Tuhan, hamba minta satu kali ini saja. Biarlah Tuhan, Engkau hadir. Engkau hadir Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah-rumah dimanapun. Mungkin mereka sedang perjalanan, di mobil, dan mereka sedang mendengarkan, mereka mengikuti ibadah ini. Aku minta Roh Kudus, Engkau juga hadir di situ. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap mereka yang mengikuti ibadah ini. Baik orang tua, orang muda, anak-anak kecil, sampai anak-anak yang masih menyusu. Tuhan Kau jamah. Biar musik naikkan melodi. Ayo adik-adik, buka hatinya buat Tuhan. Adik-adik boleh doa. Tuhan, masuklah dalam hidupku. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Mari Roh Kudus jamah aku. Jamah hatiku. Urapi aku. Terus adik-adik doa. Papa mama juga doa. Sambil kau doa, naikkan lagu ini. Come Holy Spirit, all in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I cry
juga artinya apa sih lagu ini? Lagu ini seperti doa kita kepada Tuhan. Doanya seperti ini. Roh Kudus, datanglah ke tempat ini. Roh Kudus, datanglah ke tempatku, ke rumahku. Lalu masuk dan penuhi aku dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru. Tuhan, ini kerinduan kami, ini jeritan hati kami. Kami butuh Engkau, Roh Kudus, untuk menyertai kami, memampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan seumur hidup kami. Papa Mama dengar baik. Kalau hari ini engkau juga ikut ibadah ini dan engkau berada di samping anak-anakmu, dengar baik Papa Mama. Mari arahkan tanganmu kepada anak-anak yang ada di dekatmu. Papa Mama, engkau boleh pegang kepala anakmu. Dan waktu engkau pegang kepala anakmu, mulai doa dan mulai lepaskan kata-kata yang baik, kata-kata nubuatan, kata-kata berkat, kata-kata blessing. Engkau mulai lepaskan kepada anak-anakmu. Boleh kata-kata firman. Anak-anakku dengar baik, sebut nama mereka. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Papa Mama juga boleh berdoa. Nah, aku berdoa, aku lepaskan berkat. Engkau akan jadi anak yang mencintai Tuhan seumur hidupmu. Sampai besar, sampai nanti engkau menyelesaikan hidupmu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau akan jadi anak Tuhan. Engkau akan mencintai, engkau akan melayani Tuhan seumur hidupmu. Engkau tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Papa Mama juga boleh berdoa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau akan jadi berkat. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat. Engkau akan kabarkan tentang Yesus kepada teman-temanmu. Engkau akan menginjil teman-temanmu. Engkau akan bawa banyak anak-anak kepada Tuhan. Engkau akan terus berdoa buat bangsa ini. Terus adik-adik doa. Ayo Papa Mama, kau tak ajak. Mulai doakan anak-anaknya. Tumpang tangan atas mereka. Doa di dalam nama Yesus. Tuhan, aku sepakat dengan Papa Mama. Kuduskan kami. Kuduskan hidup kami, tangan kami. Sehingga ketika kami tumpangkan tangan atas mereka, ada berkat Tuhan turun. Terus adik-adik. Naikkan lagu ini. All in this place, I need more and more. Adik-adik angkat tangannya, buka kedua tangannya. Tuhan, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, baptis anak-anak ini dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus penuh. Mari adik-adik mulai buka suara, buka mulutnya. Boleh berkata-kata. Ucapkan haleluya. Adik-adik sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai sembah Tuhan. Doa dalam bahasa-bahasa yang baru. Terima sekarang dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Papa Mama, ambil waktu sekarang, kau boleh bergandengan tangan, suami istri bersama anak-anak. Kalau ada Mbak Suster juga, mari gandengan dengan anak-anak. Tetap dalam posisi berdiri, mau datang sama Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba. Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami butuh Engkau untuk menyelesaikannya Tuhan, tugas kami, panggilan kami.
Tuhan pakai setiap anak-anak, pakai adik-adik kecil ini Tuhan. Sejak dari kecil, mereka akan melayani Kau. Mereka akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari pegangan tangan doa. Apa yang ingin kau doakan, kau bolehkan doa. Papa mama kau boleh doa. Adik-adik, kalau hari ini kau doa buat papa mamamu, doakan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Terus musik menyembah Tuhan. Semua. Mungkin ada anak-anakmu yang sakit, atau mungkin ada papa mama yang sakit, anggota keluargamu yang sakit hari ini. Kau boleh doa, nak. Tuhan berkata di mulutmu Tuhan beri kuasa untuk membungkam si musuh. Di mulutmu ada firman. Katakan firman, maka firman itu akan menyembuhkan. Sekarang angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Haleluya. Segala berkat yang baik yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, biarlah pagi ini turun setiap rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati papa mama ya. Adik-adik boleh pegang tangan papa mamanya. Doakan mereka. Tuhan berkati papa mama ya. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah mereka boleh terus rukun, terus saling mengasihi seumur hidup mereka. Mereka diberi umur panjang, digenapin tahun-tahun umur mereka. Untuk mereka bisa mendidik kami, membesarkan kami, sampai kami besar. Tuhan terima kasih. Berkati juga Mbak Suster yang sudah setia menolong, membantu kami. Berkati mereka juga, beri sehat, umur panjang. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Kalau kemarin kami udah terima rapot, kami boleh naik kelas. Tuhan terima kasih. Berkati semua guru-guru kami, berkati kepala sekolah kami, berkati teman-teman kami semua Tuhan. Terima kasih. Tuhan, hamba berdoa kalau ada mereka yang hari-hari ini mereka akan meneruskan sekolah ke SMP, ada kakak-kakak juga yang meneruskan kuliah. Tuhan, biar Engkau pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang akan menolong mereka. Berkati keuangan mereka. Biarlah mereka juga boleh melanjutkan studi mereka. Menjadi orang-orang yang berhasil. Berguna bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom
adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Adik-adik, sekali lagi kita bangkit berdiri yuk, Papa, Mama, Mbak Suster. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik boleh kasih tahu acara sekolah minggu kita ini setiap hari Minggu jam 10.45 ya. Bisa di YouTube, bisa juga di Facebook. Jadi yang ada Facebook juga bisa kasih linknya kirim kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga diberkati seperti kita diberkati. Mereka juga bisa merasakan ada hadirat Tuhan, mereka disembuhkan, dipulihkan. Ya, nanti kalau ada yang pingin didoakan, adik-adik boleh tulis entah itu di Facebook Sekolah Minggu Gereja Betel Indonesia atau juga di YouTube, di chatnya adik-adik boleh tulis apa yang mau didoakan. Kak Oktav berdoa biarlah semuanya tetap dipelihara, tetap sehat. Kak Oktav juga ucapin selamat untuk adik-adik yang sudah menunaikan sekolahnya sepanjang tahun ini dan bisa naik kelas. Kalau ada yang belum berhasil, jangan patah semangat, terus kuat, terus belajar, masih banyak kesempatan. Tapi kalau kita percaya anak-anak Tuhan pasti berhasil semua. Amin. Ya, tetap taat sama papa mama, tetap jaga kesehatan di masa liburan ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita buka tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Papa mama, mbak suster, adik-adik, bahkan kakak-kakak semua. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan Roh Kudus, biarlah terus menolong kita, mengurapi kita, sampai nanti Tuhan menjemput kita bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua, sampai ketemu nanti minggu depan, Tuhan memberkati.